Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Bagus Karismawan dan juga teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Media Digital atau Digital Media. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama yaitu Arzaluna Retno Hanifa dengan NIM 17076230076. Lalu ada saya sendiri yaitu Azahra Natania Rifahtin dengan NIM 17076230019. Dan juga yang terakhir yaitu Hanifah Ramadhani dengan NIM 17076230031. Oke, untuk materi pertama yaitu media digital untuk komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis yang modern, ini penggunaan media digital ini memiliki peran yang sangat penting. Dikarenakan media digital ini dapat membantu perusahaan dalam menyampaikan pesan dengan cara cepat dan juga efisien serta mudah diakses oleh berbagai pihak. Nah, melalui media digital, proses komunikasi ini bukan cuma berlangsung satu arah aja, tapi juga berlangsung secara dua arah dan juga lebih interaktif sehingga dapat memperkuat kolaborasi antar anggota tim dan juga dengan klien. Nah, pemilihan media digital yang tepat ini dapat menjadi kunci dari keefektivitasan pesan bisnis. Misalnya, email dan juga pesan bisnis ini dapat digunakan untuk komunikasi yang formal, sementara untuk konten web, podcast, dan juga video daring itu lebih efektif dalam membangun citra dan juga memperluas jangkauan dari audiens. Selain itu, untuk platform sosial, wiki, dan juga blog ini dapat dimanfaatkan untuk membagikan ide serta memperkuat keterlibatan dari audiens itu sendiri. Nah, dengan strategi dari pemilihan media digital tadi, komunikasi bisnis itu nggak cuma jadi lebih efisien, tapi juga mampu untuk menciptakan hubungan yang profesional, yang lebih kuat dan juga responsif terhadap perubahan di era digital. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mode komposisi untuk media digital dan sosial. Nah, media digital dan sosial ini menuntut cara penulisan yang berbeda dari media tradisional biasa. Nah, dalam konteks bisnis ini, gaya penulisannya harus bisa menyesuaikan gitu dengan karakter yang sekarang ini kan interaktif, cepat gitu. Nah, setiap mode komposisi ini memiliki fungsi yang unik untuk membantu perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan pesan menjadi lebih efektif. Jadi komposisi di sini itu bukan komposisi seperti di musik gitu ya, tapi artinya bagaimana kita menyusun email, menulis, dan juga membuat pesan digital agar sesuai dengan tujuan dan juga medianya. Nah, misalnya, yaitu di sini mode komposisi mode percakapan. Itu tuh digunakan untuk komunikasi yang lebih personal. Sementara komentar dan juga kritik ini kan eh, fungsinya lebih untuk membangun reputasi profesional melalui umpan balik gitu kan, yang bijak yang pasti. Nah, lalu untuk mode orientasi dan ringkasan ini membantu menyajikan informasi secara ringkas dan juga jelas. Sedangkan untuk narasi dan teaser ini menarik perhatian audiens dengan pendekatan yang lebih kreatif. Selain itu, untuk mode pembaruan status dan materi referensi serta tutorial ini tuh berperan dalam menjaga keterlibatan audiens agar lebih interaktif tersebut dan juga untuk memberikan informasi secara lebih praktis. Nah, pemahaman terhadap setiap mode komposisi ini memungkinkan agar bisnis ini lebih gampang untuk beradaptasi secara strategis terhadap berbagai situasi komunikasi yang ada di era digital sekarang. Oke, untuk selanjutnya yaitu penggunaan emoji atau emoticon. Nah, dalam komunikasi digital ini, emoji dan emoticon ini kan sangat berperan penting ya untuk menyampaikan emosi yang sulit dijelaskan hanya dengan teks. Nah, emoji dan emoticon ini kan biasanya itu membantu menambah kayak kehangatan, kedekatan, terus juga nuansa manusiawi, nggak kaku gitu kan dalam interaksi online. Nah, penggunaan simbol-simbol sederhana ini biasanya membuat pesan ini lebih kayak ekspresif, hidup gitu, terutama dalam percakapan informal di media sosial atau pesan secara instan. Nah, tapi penggunaan emoji ini juga memiliki eh, dilema atau ketidakcocokan gitu di dalam semua situasi bisnis biasanya. Nah, terutama dalam komunikasi formal. Nah, itu tuh biasanya terdapat resiko kan kalau kita tuh
terlalu too much makainya, itu tuh bisa jadi salah tafsir, bisa mengakibatkan kesalahpahaman, atau bahkan mempengaruhi dari kesan profesional. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengenali konteks dan audiensnya sebelum kita menggunakan emoticon atau emoji tersebut. Nah, biar efektif, emoji ini sebaiknya digunakan secukupnya aja. Hindari penggunaan berlebihan, too much itu tadi, terus juga emoji animasi atau ekspresi yang kurang sesuai gitu, atau nggak sesuai dengan konteks bisnis. Nah, kalau kita menggunakannya dengan bijak, nah emoji itu dapat menjadi elemen pendukung yang memperkaya komunikasi kita tanpa mengurangi rasa profesional kita saat menyampaikan pesan bisnis. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait peran dan fungsi dari email. Nah, topik ini juga merupakan topik yang sangat penting karena email merupakan salah satu media komunikasi utama ya di dunia kerja, terutama dalam konteks profesional dan organisasi modern. Nah, pertama kita akan membahas tentang peran dan fungsi email. Email ini digunakan karena memiliki kecepatan, efisien, dan jangkauan yang luas dibandingkan media lama seperti surat cetak ataupun faksimiles. Nah, email jauh lebih praktis dan ekonomis jika melihat dari seperti zaman-zaman dahulu. Tapi walaupun seperti itu, eh, dengan kondisi saat ini bahkan sudah ada banyak ya aplikasi chatting, aplikasi pengirim pesan seperti WhatsApp, Instagram, email tetap menjadi satu-satunya apa namanya aplikasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan baik dalam mm, berbisnis ataupun dalam mengurus suatu usaha tersebut. Jadi benar-benar email ini untuk chattingan dalam konotasi yang profesional. Seperti itu. Karena emang email ini jangkauannya bisa ke mana saja. Karena orang-orang luar negeri pun nggak hanya di batas Indonesia saja, tapi di luar negeri, baik dari Amerika mungkin, Korea, itu semuanya menggunakan email, jadi jangkauannya memang lebih luas dibanding kita menggunakan WhatsApp seperti itu. Karena WhatsApp itu hanya digunakan di beberapa negara, tidak semua negara menggunakan WhatsApp seperti itu. Tapi kalau email itu hampir seluruh negara itu menggunakan email, jadi benar-benar universal sifatnya seperti itu. Namun perlu dipahami nih, email ini nggak selalu cocok untuk semua jenis komunikasi. Jadi email ini cuma cocok untuk komunikasi yang bersifat profesional seperti yang saya bilang tadi. Tapi untuk komunikasi yang bersifat percakapan cepat atau kerja kolaboratif, diskusi, nah itu lebih cocok dilakukan di platform lain seperti itu. Nah, sebenarnya selain itu ada juga nih tantangan dari email. Si tantangan email ini yaitu spam dan phishing. Itu sering banget terjadi ya. Nah, ini nih bisa mengganggu keamanan data kita. Meski begitu, keunggulan utama email adalah sifatnya yang universal, seperti yang saya bilang di awal tadi. Siapapun yang punya alamat email bisa saling berkomunikasi di seluruh dunia, karena eh, hampir seluruh manusia di muka bumi ini gitu pasti mempunyai email seperti itu. Oke, selanjutnya perencanaan pesanan email. Nah, untuk bagian kedua adalah perencanaan pesan email. Nah, sebelum mengirim pesan, kita tuh perlu memastikan setiap email memiliki tujuan bisnis yang jelas dan relevan. Banyak perusahaan yang sudah memiliki kebijakan kebijakan resmi mengenai penggunaan email. Misalnya kayak larangan mengirim pesan pribadi, informasi rahasia, atau konten yang tidak pantas. Nah, sebagai pengirim, kita juga harus bertanggung jawab terhadap isi email agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi, sebelum menulis email, lakukan analisis situasi terlebih dahulu. Analisis situasi terlebih dahulu, kumpulkan informasi penting, dan atur pesan dengan sistematis. Dengan begitu, pesan kita akan lebih jelas, efisien, dan tidak menimbulkan kebingungan bagi penerimanya. Nah, pertama dari menganalisis tadi, menganalisis situasi komunikasi itu
kayak siapa aja penerimanya dan apa sih kebutuhan informasi yang kita perluin. Nah, setelah itu kita mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan untuk disampaikan. Nah, terakhir kita menyusun pesan secara logis dan terstruktur agar mudah dipahami. Nah, selanjutnya kita ada menulis konten email. Nah, dalam lingkungan bisnis, email itu bersifat lebih formal dibandingkan komunikasi pribadi lainnya. Nah, harapannya ini kualitas tulisan yang kita ciptakan juga harus lebih tinggi karena email mencerminkan profesionalitas si pengirim atau kita gitu. Nah, apa yang harus kita lakuin? Pertama, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, ringkas, dan objektif. Hindari menggunakan bahasa informal atau emotikon yang tidak sesuai dengan konteks profesional. Perlu diingat juga bahwa pesan email ini bisa menjadi dokumen hukum atau bukti digital dalam investigasi atau kasus tertentu. Nah, oleh karena itu, hindari penggunaan bahasa yang dapat disalahartikan. Nah, untuk penyusun pesan email ini jangan buat terlalu panjang, buatlah menjadi paragraf pendek saja. Terus daftar berpoin atau bernomor untuk menjelaskan langkah-langkah atau poin penting. Nah, strukturnya juga harus jelas, itu ada pembukaan, isi utama dan penutup. Nah, kalian juga bisa menggunakan fitur seperti Smart Compose, itu kayak fitur AI-nya gitu, dengan bijak. Itu tuh untuk mempercepat penulisan. Tapi tetap namanya AI itu nggak selalu sempurna, jadi kita harus tetap meninjau kembali hasilnya dan memastikan keakuratan makna dan maknanya ini sesuai dengan konteks yang akan kita bahas seperti itu. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman nih, walaupun kita menggunakan AI ya, seperti itu. Nah, di sini ada bisa di zoom. Oh ya. Di sini ada contoh dari pesan. Nah, ini pertama, di sini kita dikasih contoh. Jadi untuk membuat pesan email itu kita harus pertama ada subjek, menceritakan pesan asli yang cukup untuk mengingat mengapa dia menulis tetap tidak menulis. Jadi subjek di sini contoh yang dikasih itu si Brookman ini menyertakan pesan asli yang cukup untuk mengingatkan si Williams, si tertujunya, mengapa dia menulis tetapi tidak memenuhi layar dengan seluruh pesan asli. Nah, terus di sini dia membukanya dengan salam informal, sesuai dengan komunikasi antar kolega. Terus dia melakukan rinciannya, dia menjelaskan rinciannya, langkah-langkah yang dia inginkan. Terus biar si Williams ini mudah merespon dan membantu. Dia juga menyertakan URL dan situs web yang ingin dikunjungi. Jadi tinggal diklik aja gitu, nggak usah cari-cari lagi. Nah, setelah itu ditutup dengan pujian hangat sebagai penutup. Nah, di sini jangan lupa juga dikasih signature atau tanda tangan email menyertakan informasi mulai dari kontak alternatif sehingga memudahkan penerima untuk menghubungi gitu. Ini salah satu contoh email untuk komunikasi bisnis. Lalu selanjutnya ada subject line. Subject line atau baris subjek. Nah, si subjek yang lain ini merupakan unsur terpenting dalam bisnis, dalam email bisnis, karena menjadi faktor utama yang menentukan apakah penerima ini akan membuka pesan. Nah, subjek itu harus bisa menyampaikan isi pesan secara singkat, jelas, dan menarik. Nah, untuk pesan rutin atau komunikasi internal, deskripsi langsung seringkali sudah cukup. Tapi kalau pesannya ini bersifat penting atau mendesak, subjek itu harus dirancang secara kreatif untuk menarik perhatian. Nah, beberapa prinsip dalam membuat subjek itu pertama ada menggunakan kata spesifik dan relevan dengan isi pesan. Nah, terus hindari juga menggunakan kata-kata umum seperti update atau pemberitahuan. Itu
Biasanya kayak gitu ya, kalau kita sering dapat email nih, entah email dari Spotify, kalau kita langganan, atau email dari web yang kita berdaftar di sana gitu. Itu biasanya umumnya untuk informasi-informasi seperti potongan harga atau mungkin penawaran-penawaran produk gitu. Itu biasanya tulisannya ada pemberitahuan atau update. Nah, itu kan sangat common ya. Nah, kalau kita dalam berkomunikasi bisnis, jika kita konteks yang akan kita bahas di email tersebut adalah sesuatu yang sangat penting, sebaiknya hindari menggunakan kata-kata seperti itu gitu. Karena si penerima akan apa ya? Si penerima ini akan menjadi berpikir bahwa oh ini pesan-pesan seperti umumnya gitu, bukan yang harus banget dibuka seperti itu. Tuh, selanjutnya batasi hingga sekitar 50 karakter. Nah, karena eh, email ini kan nggak selalu kita buka di laptop, di PC, seperti itu kan. Jadi kadang kita membuka email pun lewat handphone. Nah, karena handphone ini mempunyai kapasitas yang lebih kecil, layar yang lebih kecil, jadi alangkah baiknya saat kita menulis pesan email, sebaiknya kita menggunakan sekitar 50 karakter saja. Karena kalau HP ini kan terbatas ya layarnya. Jadi biar orang yang menggunakan HP pun bisa tetap nyaman gitu untuk membaca email yang Anda kirimkan seperti itu. Nah, selanjutnya sertakan batas waktu bila memang ada gitu. Misalkan emang yang dia penting dan harus butuh deadline, nah itu kasih batas waktunya. Contohnya kayak draft rencana pemasaran, mohon balas sebelum 14 Desember, seperti itu. Selanjutnya, tambahkan unsur menarik jika memungkinkan, seperti laporan penjualan Juli, kabar baik, dan tantangan baru. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, revisi subjek jika topik percakapan berubah agar tetap relevan dengan isi terkini. Sub subjek yang efektif akan membantu penerima memahami urgensi dan konteks pesan bahkan sebelum membukanya. Oke, selanjutnya, ada melengkapi dan mengirim email. Nah, setelah penulisan selesai, proses peninjauan akhir itu sangat penting untuk memastikan profesionalitas dan mencegah kesalahan. Jadi sebelum sebelum kita apa namanya mengsubmit mengirim mengirim email kita, nah itu kita tinjau kembali apakah udah nih udah cocok, apakah sudah profesional, apakah pesan ini tidak akan memiliki dua tafsiran, bertafsir ganda gitu. Apakah sesuai dengan konteks yang akan kita bicarakan? Nah, itu ditinjau kembali. Nah, setelah itu, setelah oke, udah aman baru kita kirim. Nah, selanjutnya menggunakan tampilan email yang sederhana dan bersih. Jadi menggunakan ya seperti pada umumnya menggunakan font berwarna hitam dengan layar putih itu sudah sangat cukup ya untuk pesan-pesan formal. Nah, yang ketiga adalah sertakan tanda tangan email atau email signature. Itu seperti yang dibilang tadi yang saya jelasin sebelumnya. Untuk bagian setelah penutup, alangkah baiknya kita memberikan email signature. Nah, email signature ini biasanya berisi nama lengkap, habis itu jabatannya, perusahaan, dan kontak nih yang relevan untuk memperkuat kredibilitas si pengirim. Nah, signature ini tuh bisa juga di apa namanya di pengaturannya di setting untuk selalu ada. Jadi setiap kita setelah kirim pesan itu selalu ada signature email. Nah, itu ada di pengaturan dari email sendiri. Jadi kita setiap selesai nggak harus bikin lagi ulang signaturenya. Jadi kayak udah kirim udah bakal ada signature langsung gitu. Nah, setelah itu sebelum menekan tombol kirim, lakukan pengecekan terakhir. Pertama, pastikan alamat penerima benar dan relevan. Hindari penggunaan reply all jika tidak diperlukan. Gunakan CC atau carbon copy dan BCC, blind carbon copy, dengan bijak untuk menjaga privasi dan profesionalitas kita gitu. CC itu apa? BCC itu apa? Nah, CC itu carbon copy, salinan
kalau diartiin Indonesia salinan karbon ya. Nah, jadi itu kolom di email untuk mengirim salinan kepada penerima lain yang akan melihat siapa saja yang menerima email tersebut. Tetapi tidak diharapkan untuk menanggapi atau mengambil tindakan seperti tujuan pengirim tersebut, penggunaan. Jadi si sisi ini gunanya kayak kayak apa ya? Mungkin yang lebih relevan sama kita mungkin saya bakal menyentuhkannya menggunakan WhatsApp ya. Jadi sisi ini kayak kita masuk ke dalam sebuah saluran di WhatsApp. Itu kita kan cuma hanya diberi informasi gitu kan. Kita tidak bisa mengirim pesan, kita tidak bisa apa namanya? ber berinteraksi gitu. Kita tidak bisa membalas informasi yang diberikan. Jadi ya dia sistemnya kayak info gitu. Kayak info, jadi cuma ada informasi dan jadi informasi yang didapat ini nggak cuma satu orang aja, jadi bisa banyak orang gitu. Jadi udah ditentuin ini siapa 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 siapa, misal si A B C D ini bakal menerima info, tapi mereka nggak bisa membalas, jadi mereka hanya bisa menerima info saja seperti itu. Nah itu tuh CCC. Nah kalau BCC itu singkatan dari blind carbon copy atau salinan karbon buta. Nah, kalau yang tadi, sisi ini bisa dilihat. Jadi, antara penerima satu dengan penerima lainnya itu bisa melihat. Nah, sedangkan kalau BCC itu tidak. Jadi, email yang dikirimkan ke penerima ini tuh tersembunyi dan tidak terlihat oleh penerima lain. Jadi, fungsi utamanya ya untuk menjaga privasi dengan tidak mengungkapkan alamat email penerima kepada orang lain dalam percakapan email yang sama. Seperti itu. Seperti itu. Oke, selanjutnya selanjutnya jangan kita balik lagi ke the topic setelah membahas sisi dan bisisi. Jangan menandai pesan sebagai penting atau mendesak kecuali benar-benar diperlukan. Jadi emang itu tuh cukup untuk pesan-pesan yang ya emang penting gitu. Jadi kalian baru pakai. Seperti itu. Nah, setelah itu periksa kembali lampiran agar tidak ada file yang tertinggal. Jadi make sure lagi apakah filenya sudah benar, apakah berkas yang dilampirkan sudah benar, apakah berkas yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, itu juga perlu di-recheck kembali. Di-recheck. Nah, ketelitian dalam tahap akhir ini dapat mencegah kesalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian profesional atau reputasional seperti itu. Nah, di sini ada tabel tips pesan email yang efektif. Pertama, nah saat saat meminta informasi atau tindakan itu harus jelaskan apa yang diminta. Apa yang kalian minta sih gitu. Mengapa sih itu penting? Terus seberapa cepat nih Anda membutuhkannya? Jadi, jangan membuat si pembaca atau si penerima pesan menulis kembali untuk mendapatkan detailnya. Jadi kayak langsung to the point apa yang diperluin, eh, butuhnya berapa cepat, apakah kalau perlu ya dikasih deadline gitu. Kenapa itu penting? Kenapa? Nah, jadi orang atau si penerima pesannya akan tergoda untuk mengabaikan pesan Anda jika mereka tidak jelas tentang apa yang Anda inginkan atau seberapa cepat yang Anda inginkan. Contoh simpelnya gini aja deh teman-teman. Kalau teman-teman nih dapat chat dari teman lain, iya, dapat teman kalian gitu. Dia cuma chat mungkin assalamualaikum aja tanpa tanpa ngejelasin apa lagi atau cuma p oh itu kayak gitu doang itu ya udah kita otomatis kan kayak dia cuma manggil kita doang tanpa ada kejelasan mau apa, perlunya apa gitu kan. Sedangkan kita juga mungkin ada kesibukan-kesibukan lainnya. Nah, itu biasanya kan akan kita ya udah kita diemin aja sampai dia akhirnya mengechat kembali dengan tujuannya mau ngechatnya apa gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau di email pun juga sama, kalau mau kita ngechat, kita mengirim pesan, mengirim email ke orang, itu langsung.
tujuannya langsung disebut juga, keperluannya apa, tujuannya apa, dan secepat apa perlunya, kayak gitu. Lalu ada yang kedua tipsnya, yaitu saat menanggapi suatu permintaan, parafrase permintaan tersebut dan sertakan pesan asli yang cukup untuk mengingatkan pembaca apa yang Anda balas. Jadi, eh buat nge-recap, nge-follow up ya mungkin bahasanya. Nge-follow up terkait informasi itu perlu juga. Tapi saat kita nge-follow up permintaannya yang kita perlu itu kita juga harus apa ya, mungkin lebih ke mengingatkan lah ya, jadi seperti itu kenapa ini penting. Nah, karena beberapa pebisnis itu pasti nerima ratusan pesan email setiap hari dan mungkin ya itu perlu diingatkan dengan respon yang spesifik. Ketiga, jika memungkinkan hindari mengirim pesan yang panjang dan rumit melalui email. Ya, balik lagi kayak tadi ya, email ini baiknya ditulis dalam 50 karakter. Jadi jangan yang panjang-panjang karena mungkin penerima ini bisa jadi membukanya lewat aplikasi, lewat handphone gitu, nggak PC, nggak laptop. Jadi itu memiliki ruang yang sangat terbatas gitu. Jadi kalau kepanjangan orang juga, aduh, bertele-tele banget ini pesannya gitu. Jadi langsung to the point, apalagi pebisnis yang mungkin menerima ratusan email. Nah nih, mengapa ini penting? Karena pesan yang panjang ini tuh lebih cocok gitu ya untuk sebagai laporan terlampir atau konten web. Seperti itu. Lalu tips ke selanjutnya, sesuaikan tingkat formalitas dengan pesan dan audiens. Jadi ya, balik lagi, kalian ini ngirim pesan ke siapa? Apakah ke teman, apakah ke atasan, atau mungkin bawahan kalian? Itu disesuaikan kembali. Karena apa? Karena penggunaan bahasa juga ditentukan di sini. Jika dengan teman sebaya kalian bisa lebih lebih apa namanya ya, lebih informal, tapi nggak yang informal itu, tapi lebih chill, itu nggak apa-apa karena ya udah sebaya dengan jabatan yang sama, sejawat gitu. Nah itu, kalau kalian menggunakan bahasa yang terlalu formal dan terlalu kaku, itu membuat gap tersendiri gitu antara kalian dan teman sejawat kalian. Seandainya kalian menulis pesan dengan sangat kaku seperti itu, jadi bahasanya kurang bonding kayak gitu. Mengapa? Nah nih, mengapa ini penting? Pesan yang terlalu formal kepada rekan kerja dapat dianggap kaku dan jauh. Nah, pesan yang terlalu informal kepada pelanggan atau eksekutif puncak dapat dianggap tidak sopan. Ya, apalagi ini. Nah, apalagi ini kalau ke atasan atau ke lebih tinggi gitu ya. Itu kita menggunakan pesan yang informal itu akan sangat tidak sopan dan dianggap tidak, hmm, ya tidak sopan. Oke, selanjutnya ada tips. Aktifkan berkas tanda tangan yang secara otomatis menempel informasi kontak Anda ke setiap pesan yang Anda buat. Nah, ini udah dijelasin tadi ya. Udah aku jelasin terkait signature email. Jadi ada pengaturannya dan itu tuh setiap kita selesai, kita kirim email kita itu akan otomatis selalu ada gitu. Jadi kalian nggak usah bikin ulang dari awal gitu. Jadi nggak bakal kelupaan intinya gitu karena signature email ini sangat penting. Ah, gitu. Nah, mengapa ini penting? Tanda tangan menghemat kesulitan Anda dalam mengetik ulang informasi penting dan memastikan bahwa penerima tahu cara menghubungi Anda melalui cara lain. Oke, selanjutnya jangan biarkan pesan yang belum terbaca menumpuk di kontak masuk Anda. Nah, ini nih yang suka nimbun-nimbun chat, nimbun-nimbun email, gitu. Sebaiknya jangan, karena apa? Karena nanti kalian itu bisa kehilangan informasi penting dan menimbulkan kesan bahwa kalian tipe yang mengabaikan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, jangan pernah mengetik dengan huruf kapital semua. Karena walaupun ini cuma sebatas huruf, tapi sangat mempengaruhi. Karena kalau kita tulis semua huruf kapital itu kayak kita teriak gitu, kita konotasinya kayak lagi marah gitu. Jadi sebaiknya jangan. Jadi huruf kapital ya udah cukup di depan paragraf, di depan kalimat seperti itu.
Terus selanjutnya, jangan memformat pesan Anda secara berlebihan dengan warna latar belakang, jenis huruf berwarna-warni, font yang tidak biasa, dan sebagainya. Nah, ini kayak yang tadi dijelasin sebelumnya. Jadi, kalian kalau mengirim pesan, mengirim email, eh, apalagi dengan dalam urusan bisnis ya, nah itu tuh harus menggunakan yang udah, yang common-common aja, yang umum-umum aja. Kayak misal kita pakai fontnya warna hitam, terus mungkin fontnya bisa Times New Roman atau mungkin Arial biasanya ya. Terus backgroundnya ya udah putih biasa, itu yang benar-benar kayak ya udah. Kenapa? Nah, karena kalau kita menggunakan font yang berwarna-warni atau mungkin dengan apa namanya gaya tulisan, gaya font yang lebay itu bisa membuat pembaca si penerima pesan ini merasa terganggu gitu. Jadi sulit nih buat baca pesannya. Jadi akhirnya malah nggak tersampaikan, bukan pesan yang apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Selanjutnya, ingatlah bahwa pesan dapat diteruskan kemana saja dan disimpan selamanya. Jadi, jangan biarkan amarah atau penilaian buruk menghantui Anda selamanya. Gitu. Jadi ini terkait tadi ya juga si email ini tuh juga bisa menjadi sebuah bukti ya, bukti hukum. Bisa jadi sebuah bukti hukum. Misal kayak mungkin transaksi atau something lah ya, intinya bisa menjadi sebuah bukti. Jadi sebisa mungkin kalian bijak dalam melakukan pertukaran informasi, pertukaran email gitu. Itu. Oke, selanjutnya, gunakan fitur permintaan tanda terima pengembalian hanya untuk hal-hal yang paling penting pesan. Karena fitur ini memicu pesan kembali kepada Anda setiap kali seseorang menerima atau membuka pesan Anda. Beberapa orang menganggap ini sebagai pelanggaran privasi. Selanjutnya adalah pastikan komputer atau perangkat Anda memiliki pelindungan virus terkini. Jadi, kenapa penting? Untuk mengidentifikasi perangkat lain akibat lemahnya perlindungan virus merupakan pelanggaran serius terhadap etika digital. Nah, ini sama si itu tadi ya. Perhatikan tata bahasa, ejaan, dan penggunaan huruf kapital. Karena pesan yang ceroboh membuat Anda terlihat tidak profesional dan dapat mengganggu pembaca. Gunakan akronim secukupnya, singkatan seperti IMHO menurut pendapat saya. Oh, LMH dan LOL, tertawa terbahak-bahak, dapat berguna dalam korespondensi informal dengan kolega, tetapi hindari penggunaannya dalam pesan yang lebih formal. Terus berhati-hatilah dengan penggunaan emoticon atau emoji. Beberapa orang menganggap penggunaan simbol-simbol ini tidak profesional, jadi pastikan kalian itu mengenal audiens kalian. Dan terakhir, asumsikan penerima dapat membaca pesan Anda di layar ponsel kecil. Nah, email lebih sulit dibaca di layar kecil, jadi jangan membebani mereka dengan si penerima ini menerima pesan yang panjang seperti yang dijelasin sebelumnya. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah email tetap menjadi media komunikasi bisnis yang paling penting dan universal, meskipun muncul banyak alternatif digital lainnya ya, banyak banget nih. Kayak misal ada WhatsApp, ya kita gunain WhatsApp. Di Cina itu ada, kalau nggak salah, Weibo, seperti itu. Banyak banget sekarang muncul-muncul. Ada Line, terus ada Facebook, gitu. Tapi tetap email ini menjadi komunikasi untuk bisnis ya, yang paling penting dan universal karena pasti semua seluruh negara itu menggunakan email. Seperti itu. Lalu keberhasilan komunikasi melalui email ini bergantung pada perencanaan yang matang, penulisan yang profesional, penyusunan subjek yang efektif, serta pengiriman yang hati-hati dan terkontrol. Seperti itu. Jadi, eh, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, email dapat berfungsi secara maksimal sebagai sarana komunikasi yang efisien, aman, dan profesional dalam lingkungan kerja modern. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada business messaging atau pesan bisnis yang dimana itu jadi pesan bisnis itu adalah cara komunikasi singkat yang digunakan di lingkungan kerja. Biasanya itu mereka tuh berkomunikasi lewat platform kayak Slack, Microsoft Teams, atau WhatsApp Business. Nah, tujuannya itu untuk mempercepat koordinasi atau mempercepat info yang menjaga komunikasi ini tuh tetap efisien tanpa harus pakai format kayak di email. Format kayak formal gitu kayak di email. Nah, kelebihan dari business messaging ini tuh lebih cepat, fleksibel, dan bisa dilakukan kapan aja. Tapi walaupun santai, kita tuh tetap harus profesional. Yang misalnya jangan kirim pesan yang nggak penting atau terlalu pribadi ke eh, terlalu pribadi di jam kerja. Selanjutnya ada kategori pesan bisnis. Di mana ini ada beberapa jenis pesan yang biasanya digunakan dalam dunia bisnis dan masing-masing itu punya fungsi yang berbeda. Nah, yang pertama ini ada obrolan atau chat yang dimana itu ini tuh bentuk komunikasi yang paling umum. Nah, biasanya itu dipakai untuk ngobrol cepat antar karyawan atau tim proyek, misalnya lewat Slack atau Teams, biar tuh koordinasinya itu lebih efisien. Selanjutnya ada aplikasi pemesanan di mana digunakan untuk layanan otomotif kayak reservasi ke restoran, salon atau klinik. Jadi pelanggan tuh bisa langsung pesan lewat chat tanpa repot telepon-telepon atau tanpa repot harus ngantri di tempat itu juga. Lalu yang ketiga ada layanan pemesanan yang dimana tuh ini tuh platform khusus bisnis. Misalnya kayak Slack, Discord for Business atau Microsoft Teams. Biasanya ada fitur kirim file terus buat ruang kerja sampai ke integrasi dengan sistem kantor. Selanjutnya ada pesan teks atau text message atau yang disebut dengan SMS. Walaupun kelihatannya kayak jadul, tapi ini SMS tuh sering dipakai buat hal penting kayak notifikasi, verifikasi, atau pengingat janji. Nah, selanjutnya ada pesan langsung atau direct message yang biasanya itu lewat media sosial kayak Instagram, LinkedIn, atau X atau X gitu, Twitter. Nah, cara ini tuh bikin komunikasi sama pelanggan tuh lebih ke personal atau lebih ke intim. Selanjutnya ada pesan instan, di mana tuh pesan instan ini bentuk komunikasi cepat yang real time. Misalnya kayak lewat WhatsApp atau Telegram, terus ada tanda online atau typingnya gitu, jadi ngerasa kayak ngobrol langsung. Jadi intinya tuh semua kategori ini tuh penting dan saling melengkapi. Nah, tinggal disesuaikan sama Tuhan, kebutuhan dan konteks dari bisnis tersebut. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada cara berkomunikasi yang baik. Yang pertama ini sesuaikan nada dan formalitas. Nah, maksudnya itu kayak sesuaikan gaya bahasa dengan siapa yang kita ajak bicara. Nah, kalau kita ajak bicara ke atasan itu kayak lebih kesopan. Tapi kalau ke rekan kerja itu biasanya lebih santai tapi tetap ke profesional. Selanjutnya ada gunakan akronim dengan hati-hati, di mana tuh jangan terlalu sering pakai singkatan yang gak umum. Bisa aja orang lain tuh nggak paham maksudnya, jadi nanti takutnya salah nangkep dan akhirnya jadi tidak baik gitu komunikasinya. Oke, selanjutnya ada ketahui kebijakan keamanan perusahaan, di mana tuh tiap perusahaan punya aturan sendiri soal keamanan data data tersebut. Jadi jangan sembarangan kirim file atau informasi sensitif lewat platform umum yang bisa orang-orang tuh pakai. Selanjutnya ada buat pesan singkat dan hindari spam. Nah, pesan yang terlalu panjang ini tuh jadi bikin males dibaca gitu. Jadi tulis yang penting-penting aja dan jangan kirim pesan berulang kalau nggak perlu, apalagi spam-spam gitu. Terus hindari bertukar pesan berkali-kali atau secara bersamaan. Kalau bisa tuh dijelaskan lengkap dalam satu pesan, jadi nggak usah kirim banyak kali pasti. Terus pastiin semua informasi itu udah jelas dari awal, biar tuh lebih efisien. Jadi kita langsung ke to the point dan langsung ke intinya, jadi tidak usah bertele-tele. Jadi udah di next.
Oke, selanjutnya kita masuk ke konten situs web. Jadi konten situs web itu adalah segala elemen yang di sebuah situs web termasuk teks, gambar, audio, video itu berfungsi untuk mengedukasi, menginformasi atau menghibur ke pengguna. Nah, fungsinya itu bukan cuma terlihat menarik ya, tapi juga buat menyampaikan pesan, informasi, dan nilai perusahaan kepada pengunjung. Nah, konten web yang baik itu bisa bikin pengunjung betah, terus percaya sama mereka, dan akhirnya tertarik untuk membeli atau menggunakan layanan tersebut. Oke, selanjutnya prinsip penyusun situs web. Jadi supaya situs web kita ini menarik dan mudah digunakan, ada beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu gunakan bahasa sederhana dan jelas untuk judul dan menu. Jadi hindari istilah yang ribet-ribet tuh, judul dan menu itu harus mudah dimengerti supaya tuh pengunjung bisa langsung paham tuh isi halaman itu apa aja dan dibuat lebih menarik, semenarik mungkin. Terus yang kedua ada ikuti format umum seperti tentang kami atau hubungi kami, di mana tuh struktur kayak gini tuh udah umum banget di website profesional dan dapat membantu pengunjung menemukan informasi yang mereka cari dengan cepat. Terus yang ketiga ada bagi konten menjadi bagian pendek dan mudah dibaca, di mana kita tuh jangan bikin teks panjang tanpa jeda. Bagi konten jadi beberapa paragraf pendek biar mudah dibaca, apalagi kita bacanya tuh lewat HP gitu. Terus yang keempat ada eh, desain responsif dan ramah seluler, di mana banyak orang tuh kayak yang tadi udah jelasin bagi konten bagian pendek. Nah, kita tuh gak tahu kalau misal pengunjung itu juga pakai HP gitu, pasti tuh banyak orang yang buka website lewat HP. Jadi pasti tampilannya bisa menyesuaikan di berbagai ukuran layar. Terus yang terakhir ada gunakan tautan internal dan eksternal untuk memperkaya konten, di mana tautan internal ini tuh menghubungkan ke halaman lain di situs kita. Sedangkan tautan eksternal ini bisa mengarah ke sumber luar. Nah, keduanya itu bantu pembaca dapat info tambahan dan bikin situs kita tuh terlihat kredibel. Terus selanjutnya di next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu podcasting. Jadi, podcasting itu adalah salah satu media digital ya yang sekarang ini semakin populer di dalam dunia bisnis. Nah, podcasting ini kan prosesnya itu dengan cara perekaman dan juga distribusi dari audio atau video secara daring kan. Nah, podcasting ini dapat memungkinkan organisasi itu dalam penyampaian pesan yang fleksibel dan juga untuk lebih mudah diakses oleh klien ataupun pelanggan. Nah, media dari podcasting ini menggabungkan komunikasi suara dan juga visual biasanya, sehingga mampu menciptakan pengalaman yang lebih personal bagi pendengarnya. Nah, perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, eBay itu juga telah memanfaatkan podcast ya untuk membagikan wawasan dan inspirasi bisnis secara rutin. Nah, karena mereka ini menganggap podcast itu efektif untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan karena pesan yang disampaikan itu relevan dan juga konsisten. Nah, selain itu, podcast juga memiliki fungsi penting lainnya dalam memperkuat pesan bisnis secara berkelanjutan. Selain menjadi sarana komunikasi secara informal, podcast ini dapat digunakan untuk edukasi, terus juga promosi, serta bisa jadi brand untuk nge-storytelling produknya gitu. Nah, proses produksi dari podcast ini melibatkan tahapan-tahapan seperti perencanaan, penulisan naskah, rekaman, hingga distribusi dengan narasi yang menarik gitu, agar pesannya tersampaikan secara jelas dan juga lebih mudah dipahami oleh audiensnya. Nah, selanjutnya dalam proses pembuatan podcast ini, itu membutuhkan perangkat dan juga teknologi untuk mendukung dalam pekerjaan dari atau kinerja dari podcasting ini. Nah, produksinya itu dapat digunakan menggunakan komputer pribadi maupun ponsel pintar atau HP dan juga tablet, serta didukung oleh aplikasi perekam seperti speaker studio. Nah, untuk meningkatkan kualitas suara, biasanya itu menggunakan mikrofon kan ya, yang berkualitas tinggi, terus mixer atau software untuk pengedit audio itu nantinya. Nah, podcast ini juga memiliki beberapa keunggulan gitu, atau
memiliki beberapa plus seperti kemudahan diakses dari diakses audiens atau hands-free dan juga fleksibilitas yang tinggi serta human touch atau membuat podcast ini secara lebih personal. Nah, tapi penting juga gitu untuk memperhatikan aspek produksi seperti perencanaan yang matang, uji coba teknis sebelum perekaman agar hasilnya ini bisa lebih profesional. Nah, distribusi podcast ini biasanya dilakukan melalui berbagai platform, biasanya tuh seperti iTunes, ataupun situs web perusahaan maupun blog bisnis. Nah, tujuannya itu untuk memperluas jangkauan audiens yang pasti sekaligus memperkuat dari citra profesional organisasi itu sendiri. Nah, dengan strategi yang baik, podcast itu bukan cuma menjadi alat komunikasi organisasi dengan audiensnya, tapi juga media yang efektif untuk membangun loyalitas dan juga kredibilitas dari sebuah merek. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi studi kasus nih, study case. Tentang tantangan komunikasi di Futurize. Oke, di sini ada studi kasusnya yaitu Futurize adalah sebuah perusahaan dengan hierarki yang datar sehingga setiap orang memiliki wewenang untuk membuat keputusan secara transparan. Nah, hal ini melibatkan jenis tanggung jawab mandiri karena orang lain yang relevan akan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Anda, orang, pelanggan, dan angka itu harus diperhitungkan saat mengevaluasi keputusan. Sebagai pemimpin tim, Anda memiliki tanggung jawab SDM untuk anggota tim Anda tetapi juga bertanggung jawab untuk mengembangkan penjualan, menemukan klien, dan melacak sumber daya proyek. Nah, di sini, sebagai pemimpin tim, tulislah pesan singkat untuk menguraikan keputusan Anda dan meredakan ketegangan dalam tim. Terapkan apa yang telah Anda pelajari tentang penyampaian pesan untuk mengatasi tantangan ini. Buatlah informasi apapun yang Anda butuhkan. Seperti itu. Ini study case-nya. Jadi, study case-nya intinya, kita sebagai pemimpin dan kita mempunyai tanggung jawab untuk gimana kita bisa mengembangkan penjualan, kita menemukan klien, melacak sumber daya, tapi kita juga bertanggung jawab terhadap SDM atau karyawan-karyawan kita. Nah, selain itu juga di informasi ini sistem perusahaannya itu flat, jadi bukan yang otoriter atau diktator, jadi yang menerima semua masukan seperti itu. Oke, langsung aja kita jawab. Nah, pertama di sini kita analisis dulu situasinya. Nah, sebagai pemimpin tim lintas fungsi di Futures, kita menghadapi konflik antara pertama ada inovasi dan stabilitas produk, dua anggota ingin melakukan perubahan radikal pada fitur utama, inovatif tetapi beresiko, terus yang ketiga efisiensi waktu dan anggaran, perubahan akan memperlambat proses dan meningkatkan biaya, kepuasan klien dan moral tim, harus memastikan proyek selesai tepat waktu tanpa merusak semangat kerja tim. Nah, struktur organisasi Futures yang flat hierarki berarti keputusan harus transparan, kolaboratif, dan berbasis data, bukan otoriter. Tantangan utamanya pemimpin tanpa mendominasi dan menjaga kejelasan arah proyek. Nah, jadi kita diminta untuk membuat pesan nih. Tantangan kita untuk membuat pesan dengan itu, kondisi seperti itu. Nah, di sini pesannya adalah, nih, kita dapat pesan. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung baca sendiri aja untuk pesannya. Oke, saya akan menjelaskan kenapanya. Nah, di sini pertama kita menjawab tuntutan situasi dan peran pemimpin. Nah, dalam kasus ini kan kita ini sebagai pemimpin ya, pemimpin lintas fungsi di organisasi dengan struktur datar atau flat hierarchy. Yang artinya kita tuh nggak boleh memaksakan keputusan secara otoriter, tetapi tetap menunjukkan arah gitu. Dan kepastian keputusan agar tim ini nggak terpecah belah. Karena itu, nada pesan itu harus imbang antara tegas dan kolaboratif. Nah, contohnya seperti ini. Saya memutuskan kita akan tetap meluncurkan versi awal sesuai rencana klien. Nah, ini kan berarti kita tegas di sini, kita tegas ya sebagai pemimpin gitu. Selanjutnya sementara kelamin selanjutnya nih, sambil menjadwalkan sesi eksplorasi khusus minggu depan untuk mengkaji ide perubahan yang besar yang diajukan. Nah, itu
Nih di sini sambil menjadwalkan. Nah, ini apa namanya? Menunjukkan bahwa kita sebagai pemimpin keterbukaan nih terhadap ide anggota tim. Nah, jadi dengan cara ini tuh pemimpin bisa mengambil keputusan tanpa mematikan inovasi atau meremehkan pendapat tim. Jadi kayak kita tetap menghargai gitu, menghargai loh ide-ide kalian seperti itu. Nah, selanjutnya, gimana kita cara meredakan ketegangan emosional di dalam tim? Nah, masalah dalam kasus ini kan bukan hanya tentang teknis ya, tapi juga emosional. Terjadi kayak diskusi yang panas gitu. Nah, maka pesan ini tuh harus berfungsi sebagai alat pendingin suasana. Atau bahasanya de-escalation message. Nah, di bagian ini, terima kasih atas diskusi terbuka yang telah berlangsung minggu ini. Saya menghargai semangat inovatif dan tanggung jawab semua pihak. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi gitu, berfungsi mengakui kontribusi setiap anggota dan menurunkan defensif. Jadi, orang tuh kayak waktu apa menerima pesan itu kayak merasa dihargai gitu. Mereka lebih siap menerima keputusan akhir. Mungkin emang nggak sejalan gitu sama pendapat mereka, sama poin mereka, tapi saat mereka udah diapresiasi gitu kan, oh ternyata suara saya didengar nih, gitu kan. Nggak seperti kayak kita kan cukup didengar ya untuk ending and the final destination-nya, di akhir keputusannya kan kita ya udah keputusannya namanya musyawarah kan emang harus selalu kita. Nah, at least kita telah menghargai gitu. Seperti itu. Ya, kayak mengakui kontribusi dari anggota-anggotanya. Selanjutnya, ada menjaga fokus tim pada tujuan klien dan perusahaan. Nah, sebagai pemimpin proyek, tanggung jawab kita kan pemimpin ceritanya, bukan hanya ke tim, tapi juga kepada klien dan juga anggaran perusahaan. Makanya itu keputusannya kita memilih untuk meluncurkan versi awal sesuai dengan rencana klien. Jadi bagian ini Mbak mengingatkan kalau ya apapun itu klien adalah prioritas utama. Jadi kita nggak perlu menyinggung pihak yang ingin berinovasi dan kita membantu menyelaraskan kembali fokus tim ini ke tujuan bersama. Nah, selain itu ada menerapkan prinsip transparansi dan keterlibatan. Jadi futuris kan dikenal sebagai budaya transparansi, kepercayaan, dan kolaboratif ya. Nah, karena ini tuh pesan ini dibuat terbuka dan inklusif, jadi bukan satu arah. Nah, jadi makanya ada kalimat di pesannya, jika ada yang merasa belum tersampaikan, silakan hubungi saya secara pribadi untuk diskusi tambahan. Nah, di sini kita sebagai pemimpin memperlihatkan kepemimpinan yang partisipatif. Jadi mendorong komunikasi dua arah dan memastikan semua anggota tetap merasa didengar dan dihargai. Nah, meskipun keputusannya itu udah diambil kayak gitu. Selanjutnya kita menjaga moral dan produktivitas tim global. Nah, dalam tim lintas negara, perbedaan budaya komunikasi kan sering timbul. Tapi karena itu pesan disusun dengan bahasa yang netral dan profesional, nggak menyalahin siapapun. Jadi fokus pada solusi dan masa depan. Jadi hal ini tuh menjaga moral tim global agar tetap positif sekaligus menghindari nada konfrontatif di lingkungan digital yang mudah disalahartikan. Nah, itu untuk inti pesannya ya, kalimat-kalimat yang digunakan gitu. Nah, tapi untuk strukturnya nih, kita akan membahas struktur. Itu mungkin sesuai ya sama yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi, struktur itu pertama ada pembukaan. Nah, pembukaan. Nah, pembukaan karena ini teks konotasi study case-nya ini sudah ada apa namanya setelah dengan diskusi yang cukup panas. Nah, mungkin pembukaannya itu kita bisa dengan menghargai dan menenangkan. Jadi kayak terima kasih atas diskusi terbuka yang telah berlangsung minggu ini. Itu kayak kita menghargai dulu nih. Nah, habis itu setelah pembukaan ada isi utama. Jadi menjelaskan keputusan, terus juga menjelaskan alasannya. Setelah itu ada penutup. Penutup ini balik lagi ke konteks studi case-nya karena skenario-nya habis diskusi panas, nah kita penutupnya menawarkan dukungan dan menjaga semangat tim. Jadi biar walaupun kayak keputusan udah diambil, at least
tim ini nggak merasa untuk berkecil hati. Jadi tim tetap merasa, wow, ternyata gue tetap didengar gitu. Ternyata saya tetap memiliki kontribusi yang nyata gitu dalam perusahaan ini. Seperti itu. Nah, jadi dengan struktur ada pembukaan, isi utama dan penutup, membuat pesan jelas, logis, dan mudah diterima oleh berbagai fungsi kerja. Nah, pesan ini juga harus menyeimbangkan dua hal penting. Pertama ada empati, jadi kita menghargai ide dan emosi anggota tim gitu. Nah, yang kedua ada rasionalitas, tetap berpegangan pada batas waktu dan anggaran. Gitu. Ya, contohnya kayak kalimat kita tetap menghormati tenggat waktu klien dan menjaga ruang bagi inovasi di tahap selanjutnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa pemimpin itu nggak hanya peduli pada target, tapi juga manusia di balik proyeknya. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya, menunjukkan jadi pesan yang dibuat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan ini tegas dan terstruktur dalam struktur organisasi datar, hierarki flatnya, terus menjaga keseimbangan antara inovasi dan realitas bisnis, terus meredakan konflik. Seperti itu. Jadi, apa namanya? Walaupun banyak inovasi, kita tetap harus realistis. Seperti itu. Nah, selain itu juga, jangan lupa memberikan salam. Seperti itu. Sebenarnya seperti itu kurang lebih pemaparan materi dari kelompok kami. Saya dan rekan-rekan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan kepada dosen pengampu yang telah menonton video kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dicerna dengan mudah oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.